Kanya masuk ke kamar Tada dan mengunci pintunya. Saat Kanya berbalik, ternyata itu adalah orang lain. Kanya bertanya siapa pria itu. Pria itu menjawab bahwa ini adalah kamarnya. Dia baru saja pindah ke sini. Kanya bersikeras ini adalah kamar Tada. Pria itu menenangkan Kanya dan memberitahu bahwa dia ke sini untuk menggantikan posisi Tada. Tada meminta pindah ke Cina. Kanya kaget mendengarnya dan keluar. Kanya pergi ke halte bus, tapi bus terakhir sudah pergi. Kanya yang tidak bisa menunggu berlari ke terminal bus selanjutnya ke Bangkok. Sementara itu, Tada menulis surat untuk Aruna bahwa saat dia sampai di Cina, dia akan sibuk untuk sementara waktu. Beritahu Nuda bahwa Tada akan menelepon ketika Tada sudah tenang. Dan jika ada masalah, katakan saja pada Tada dan jaga diri baik-baik. Jangan biarkan apa yang saya lakukan membuatmu menjauhkan diri dari orang lain. Aku ingin kamu bahagia. Besok paginya Tada pergi. Terlihat Kanya sudah tiba di Bangkok. Tada melihat bagasi taksi terbuka. Tada turun dan menutupnya. Kanya turun dari taksi. Dia melihat Tada turun dari taksi. Kanya memanggil Tada, tapi Tada tidak mendengarnya. Kanya berlari memanggil Tada. Tada semakin jauh. Kanya menangis di jalanan karena tidak bisa menggapai Tada. Beberapa bulan kemudian, acara Aruna dan Munin semakin besar. Aruna semakin profesional. Terlihat Munin juga bersama Aruna memandu acara. Setelah selesai, mereka berdua lega. Sedangkan Munin terlihat masih kurang percaya diri, tapi Aruna terus menyemangatinya. Munin mengatakan sebaiknya dia di belakang layar saja. Tapi Aruna meyakinkan Munin sangat cantik dan berbakat. Kemudian Munin mengingatkan Aruna bahwa sebentar malam adalah pembukaan acara musikal. Aruna tidak lupa. Munin bertanya siapa yang akan datang bersama Aruna. Munin mengerti bahwa Wasin yang akan datang dan akan ada banyak wartawan. Apakah Aruna sudah siap? Kemudian Munin pergi. Malam tiba, acara musikal akan dimulai. Terlihat banyak artis-artis yang datang. Aruna dan Munin juga datang, dan para artis lain juga menjadi penggemar Aruna dan Munin. Saat Aruna berdiri sendiri, tiba-tiba Wasin memegang tangan Aruna dan mengajak Aruna ke tempat tidak banyak orang. Saat berjalan, tiba-tiba ada artis muda yang meminta foto bersama Aruna. Kemudian wartawan datang dan bertanya apakah status mereka berdua. Aruna menjawab bahwa Wasin hanyalah bosnya. Wartawan kemudian bertanya pada Wasin apa tipe wanita Wasin. Wasin menjawab cantik, pintar, dan baik. Wartawan bertanya apakah Aruna adalah tipenya. Wasin menjawab Aruna tidak memenuhi salah satu tipenya, dan Wasin pun pergi. Wasin bertemu Munin. Munin memberi semangat pada Wasin agar kuat menjadi pacar selebriti. Dalam acara musik, terlihat Aruna seperti tidak bersemangat. Aruna memikirkan Wasin. Aruna mengirim pesan pada Wasin, bertanya Wasin di mana. Wasin membalas dia sakit kepala dan pergi. Di sebuah restoran, terlihat Kanya bersama pria lain sedang makan malam. Kanya melihat Wasin yang sedang duduk. Kanya menghampiri Wasin dan bertanya di mana wanita tuanya. Wasin menatap sinis Kanya dan tidak menjawab. Kanya bertanya kabar Aruna. Wasin menjawab semuanya baik-baik saja tanpa Kanya. Kanya mengatakan baguslah kalau begitu. Kemudian Kanya pergi. Terlihat seperti ada seseorang yang sedang merekam Kanya. Wanita itu menelpon seseorang dan mengatakan itu dia. Kemudian Kanya dan pria itu selesai makan. Saat Kanya akan pulang naik lift, tiba-tiba seseorang juga menyusul masuk lift. Di dalam lift, tiba-tiba orang itu membius Kanya sampai pingsan. Sebuah mobil tiba di suatu tempat. Kanya berada di dalam mobil dengan tangan terikat dan mulut ditutup lakban. Seorang wanita berdiri di depannya. Wanita itu masuk dan mengatakan bahwa dia sudah peringatkan Kanya sebelumnya, tapi Kanya tidak mendengarkannya. Jika saya melihat kamu dekat dengan suami saya lagi, kamu tahu apa yang akan saya lakukan padamu kan? Kemudian dua pria menyeret Kanya. Kanya berteriak meminta maaf. Dua pria itu kemudian memukuli Kanya sampai pingsan. Wanita itu tersenyum aneh dan sangat senang. Dan mereka pun pergi. Terlihat Kanya penuh dengan luka-luka karena dipukuli dua pria tadi. Satpam menemukan Kanya dan akan dilarikan ke rumah sakit. Petugas medis berusaha menangani Kanya. Kanya dipindahkan ke ruang perawatan. Dokter bertanya pada suster apakah kerabatnya sudah bisa dihubungi. Suster menjawab belum. Nomor yang diberikan tidak menjawab. Aruna sedang bersiap bekerja. Tiba-tiba Aruna menerima telepon dari rumah sakit bahwa Kanya di rumah sakit. Aruna kaget dan segera ke rumah sakit.
Ketika Aruna tiba di rumah sakit, dokter menjelaskan pada Aruna bahwa berdasarkan pemeriksaan tulang rusuknya patah, rongga mata kirinya retak, jari-jarinya patah dan bibirnya robek dan semua bagian tubuh lainnya memar dan butuh beberapa waktu untuk pulih. Aruna bertanya apakah Aruna bisa melihatnya. Dokter mengizinkannya tapi Kanya belum sadar. Aruna melihat Kanya yang terbaring dengan luka dan memar. Antara kasihan, sayang, dan benci, Aruna mengingat saat dirinya bersama Kanya dan saat Kanya menyakiti dirinya. Aruna menangis dan kemudian pergi. Aruna pergi ke ruang admin dan membayar tagihan rumah sakit. Aruna berpesan untuk memberikan perawatan terbaik bagi Kanya. Kemudian terlihat Tada sedang video call dengan Nuda. Tada membantu Nuda mengerjakan PR. Aruna datang. Nuda memanggil ibunya dan memperlihatkan tugas yang dia kerjakan. Aruna menyuruh Nuda mengambil cemilan di dapur. Aruna melihat Tada yang terlihat kurus. Tada mengatakan dia sangat merindukan masakan Thailand. Aruna meminta Tada mengirim alamatnya, nanti dia buatkan sambal untuk dikirim. Tada sangat senang. Nuda datang dan memperlihatkan kue pada ayahnya. Tada terlihat terharu melihat kebersamaan Nuda dan Aruna. Kemudian Aruna mengajari ART-nya membuat pangsit agar nanti saat Aruna sibuk, ART-nya bisa membantu. Tari menelpon Aruna dan memberitahunya bahwa dia sudah mengirim daftar klien. Dan juga jadwal acara ibu dan anak di mana Nuda juga akan ikut. Wasin juga menelpon Aruna mengatakan bahwa dia ada di depan rumah Aruna. Aruna segera ke depan. Saat Aruna akan membuka pagar, Wasin tidak mengizinkannya karena sudah larut tidak pantas. Wasin bertanya apakah Aruna takut cinta. Tidak peduli seberapa besar jaminan, Aruna masih takut. Wasin bertanya juga jika nanti Aruna tidak takut lagi, apakah masih ada kesempatan untuk Wasin dan Aruna. Dan terakhir, kapan Aruna akan berhenti peduli tentang pandangan orang terhadap Aruna. Aruna menjawab dia tidak peduli apa orang lain pikir tentangnya. Tapi Aruna hanya tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan Aruna sangat suka bersama Wasin. Aruna merasa nyaman. Dan apakah Aruna menyukai Wasin? Dia tidak tahu apakah ini perasaan suka atau Aruna hanya merasa kesepian. Aruna mengatakan dia sangat bahagia bersama Wasin, tapi Aruna harus memastikan itu cinta atau bukan. Nikmati saja waktu sendiri Aruna. Wasin pergi dengan kecewa. Aruna jadi tidak enak pada Wasin. Wasin pergi ke sebuah bar untuk minum anggur dan berpikir. Besok paginya Aruna datang bekerja sambil membawa pangsit untuk Wasin, tapi Wasin belum datang. Sementara Aruna bekerja, manajer memberitahu Aruna, Wasin mengirim email bahwa Aruna menggantikan posisinya. Manajer bingung dan meneruskan email pada Aruna. Aruna segera memeriksanya. Aruna mencoba menelpon Wasin tapi teleponnya dimatikan. Aruna pergi ke rumah Wasin tapi Wasin tidak ada dan ibu Wasin juga tidak tahu. Aruna sangat khawatir dan bingung. Ibu Wasin mengatakan beginilah Wasin. Ada satu titik di mana dia menghilang tiba-tiba untuk memikirkan hal-hal seperti yang biasanya dilakukan oleh para pemikir. Dia akan segera kembali. Ibu Wasin bertanya apa ada sesuatu. Aruna menjawab tidak ada. Ibu Wasin mengatakan kalau begitu beri dia waktu, sama seperti bagaimana dia memberimu waktu. Beberapa membutuhkan waktu dan jarak. Aruna terlihat mengerti. Di rumah sakit, Kanya sudah sadar. Suster membawakan makanan. Kanya bertanya kapan dia bisa pulang. Suster mengatakan bahwa Kanya belum boleh pulang karena belum pulih. Setidaknya 4-5 hari. Kanya ingin pindah kamar karena dia khawatir dengan biayanya yang mahal. Suster mengatakan Kun Aruna yang sudah membayar biaya rumah sakitnya. Kanya kaget mendengarnya. Kanya bertanya apakah Aruna akan datang lagi. Suster mengatakan bahwa Aruna datang tepat setelah dia mendapat berita dan mengawasi hampir setiap hari, berbicara dengan dokter berkali-kali. Kanya bertanya lagi dan kapan dia akan datang lagi. Dia tidak akan datang lagi. Aruna mengatakan pada kami untuk memberikannya perawatan terbaik. Setelah pulih kamu bisa pergi. Tidak perlu menunggu Kun Aruna. Mendengar itu, Kanya tiba-tiba meneteskan air mata. Suster bertanya apakah Kanya sakit, apakah bisa makan. Kun Aruna mengatakan bahwa Kanya kadang suka pilih-pilih makanan. Kanya menangis dan mengatakan dia ingin sup pangsit. Kanya menangis mengingat Aruna apa yang dilakukan Aruna. Kebaikan Aruna sungguh sangat menyentuh Kanya.
Aruna kembali ke tempat kerja. Aruna masuk ke ruangan Wasin. Aruna membuka komputer dan membuka video yang dikirim Wasin ke email Aruna. Dalam video tersebut Wasin meminta maaf dan memohon jangan marah. Aku tidak ingin menghilang seperti ini, tapi aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku pergi, tolong beri saya waktu dan saya akan kembali. Dan untuk pekerjaan aku serahkan semuanya padamu. Saya membuka akun Instagram jika kamu ingin melihat keberadaan saya. Aruna mengambil handphone dan menerima akun IG Wasin. Sebagai penutup, Wasin mengatakan dia sangat merindukan Aruna. Aruna melihat Instagram dan melihat unggahan foto Wasin yang adalah fotonya saat sedang sedih duduk sendirian. Ini adalah foto pertama yang diam-diam aku ambil darimu saat kamu sedih. Saya tiba-tiba terdorong menjadi pria yang akan membuatmu tersenyum lagi. Aruna terharu membaca itu. Hari-hari berlalu, Aruna mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Di tempat lain, Wasin duduk sendirian berpikir. Di tengah kesibukan, Aruna selalu melihat akun Instagram Wasin. Kita semua pernah terluka dan kita menangis. Untuk beberapa, bekas luka mereka hilang, tapi bagi sebagian orang, bekas luka itu tetap ada. Mereka membiarkan bekas luka lama itu terus menyakiti mereka. Jadi mereka merasakan sakit yang sama setiap hari, karena mereka tidak melepaskannya. Malamnya Aruna memeriksa IG Wasin tapi tidak ada postingan dan bersambung. Bagaimana kisah Aruna dan Wasin ya? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye-bye.